Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elfitri Nazakita, kelas 12 TKJ 2. Di video kali ini aku akan membahas tentang konfigurasi LAN sederhana. Ayo nonton video aku sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Baiklah, hal pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan alat-alat untuk membuat kabel strike-nya, yaitu kabel LAN, tang krimping, gunting, dan LAN tester. Karena kalau tidak ada alat-alat tersebut, kita tidak akan bisa membuat kabel strike-nya. Yuk, langsung saja kita membuat kabel strike-nya. Pertama, kita akan membuka kulit kabelnya menggunakan tang krimping bagian bawah. Setelah kulit kabelnya terbuka, kita akan menyusun susunan kabel strike-nya, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Jika sudah terurut sesuai warnanya, selanjutnya kita akan merapikan ujung-ujung kabel yang tidak rata atau yang tidak sama panjang dengan cara menggunting ujung kabelnya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan kabel yang sudah tersusun rapi tadi ke dalam RJ45. Ketika saat memasukkan kabel ke RJ45 harus sampai ke atas atau ke ujung RJ, karena kalau tidak sampai ke atas ujung RJ kabelnya, nanti pas pengujian di LAN tester dia tidak akan terbaca. Setelah itu, ini adalah langkah terakhir, yaitu kita mengklikkan kabel strike-nya menggunakan tang krimping bagian atas sampai berbunyi klik untuk memastikan kabelnya sudah terpasang erat dengan RJ-nya. Selanjutnya kita akan membuat kabel strike lagi di bagian kabel yang satunya lagi. Karena cara pembuatannya sama, kita skip saja ya, dan kita langsung masuk ke pengujiannya dengan menggunakan LAN tester. Nah, jadi kabel strike yang aku buat tadi udah bener ya, karena nyala lampunya sesuai urutan dan nyala semua. Jika kabel yang kalian buat tidak nyala atau salah satunya tidak nyala, berarti terjadi permasalahan pada kabelnya, dan disilakan dicek kembali ya. Lalu setelah itu kita akan menghubungkan komputer 1 dan komputer 2 menggunakan kabel strike yang kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat folder baru di disk D untuk data sharing. Di sini nama folder yang aku buat yaitu belajar data sharing eval. Setelah folder sharingnya sudah terbuat, selanjutnya klik kanan pilih give access to, kemudian specific people. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita tambahkan everyone, terus add, kemudian permission levelnya kita pilih read dan write, lalu continue. Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke network dan setting internet. Lalu kita pilih change adapter option. Lalu kita isikan IP di komputernya. Di sini oktet ketiga aku, nomor absen aku ya, yaitu 192.168.30.2. Setelah itu kita buka CMD dan ketik IP config untuk memastikan apakah IP yang kita buat tadi udah masuk atau belum. Jadi konfigurasi di komputer 1 sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan men-setting di komputer 2.
Di komputer 2 kita langsung saja masuk ke network atau setting internet, kemudian pilih change adapter option dan kita isikan IP di internetnya. IP yang akan kita isikan di komputer 2 ini sama IP-nya dengan komputer 1 tadi ya, cuman yang berbeda di oktet terakhirnya saja. Kemudian kita masuk ke CMD lagi dan ketik IP config untuk memastikan apakah IP kita udah masuk atau belum. Setelah itu kita akan mempingkan IP di komputer 1 tadi, yaitu IP-nya 192.168.30.2. Apakah dia nge-reply atau tidak? Kemudian kita beralih ke komputer 1 tadi untuk mempingkan komputer 2 di CMD, yaitu 192.168.30.3. Apakah dia nge-reply atau tidak? Lalu kita akan beralih lagi ke komputer 2. Di komputer 2 kita akan melihat data sharing yang aku buat di komputer 1 tadi ya. Kemudian tekan perintah Windows R untuk membuka RUN, lalu kita ketik IP di komputer 1 tadi. Nah, jadi data sharing yang aku buat di komputer 1 tadi udah muncul di sini ya, yang paling atas yaitu belajar sharing email. Jadi teman-teman, begitu ya cara mengkonfigurasi LAN sederhana. Oke semuanya, terima kasih ya sudah menonton video aku sampai habis. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.